Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat perencanaan. Perencanaan merupakan penerjemahan kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai panduan oleh para guru dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa sih kurikulum harus diterjemahkan? Contohnya seperti kurikulum KTSP, kurikulum satuan tingkat pendidikan. Nah, di dalam kurikulum ini terdapat kompetensi dasar, standar kompetensi lulus, standar isi, kemudian kompetensi dasar serta kompetensi dasar dan tujuan apa yang harus dicapai. Nah, selanjutnya cara untuk mencapai tujuan ini, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus digunakan, kemudian media apa yang harus kita gunakan, dan juga alokasi waktu berapa jam yang kita gunakan. Semuanya ini diarahkan kepada guru. Nah, sehingga kurikulum bukan hanya sebagai alat pendidikan ataupun dokumen siap pakai, melainkan menjadi dokumen yang harus dikembangkan, sehingga setelah dikembangkan kemudian diimplementasikan lebih praktis oleh para guru-guru. Nah, menurut Robert Yinger tahun 2006, ada 4 macam perencanaan yang membentuk siklus. Yang pertama, perencanaan tahunan. Yang kedua, perencanaan term atau grading cycle. Yang ketiga, perencanaan unit. Dan yang keempat atau yang terakhir, perencanaan harian. Perencanaan tahunan. Nah, perencanaan tahunan merupakan acuan untuk melakukan program-program selanjutnya, misalnya program semester, program mingguan, maupun program harian. Nah, yang dimana di dalam program tahunan ini juga menyusun waktu efektif pembelajaran serta juga hari-hari libur, kemudian unit-unit materi, serta buku-buku pembelajaran. Oke, yang kedua, grading cycle. Pada siklus ini ditentukan set pembelajaran serta aktivitas siswa untuk mencapai tujuan terminal. Yang ketiga, yaitu program unit. Nah, pada program unit ini yaitu perencanaan unit ini didasarkan kepada tujuan umum yang harus ditempuh seperti yang dirumuskan pada program tahunan. Nah, yang terakhir ataupun yang keempat yaitu program harian. Nah, pada program harian ini semuanya dilakukan secara spesifik atau disusun lebih terperinci sehingga hasilnya itu sehingga keberhasilan pembelajaran dapat dilihat seketika. Itulah dia tadi penjelasan mengenai hakikat perencanaan. Kemudian kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu pengembangan program perencanaan. Untuk menerjemahkan kurikulum, ada beberapa program yang harus disiapkan oleh para guru. Yang pertama, program menyusun alokasi waktu, kemudian program tahunan, program semester, silabus, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menyusun alokasi waktu dan juga kalender akademis. Alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk menerjemahkan kurikulum. Dan juga dalam menentukan alokasi waktu ini pada dasarnya ialah menentukan minggu efektif dan hari efektif dalam setiap semester serta 1 tahun ajaran. Nah, apa sih fungsi dari alokasi waktu ini? Fungsi dari menentukan alokasi waktu ini ialah untuk agar mengetahui berapa jam waktu yang efektif untuk melakukan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Kemudian
langkah-langkah dalam menentukan alokasi waktu. Langkah pertama yaitu tentukan pada bulan apa pembelajaran dimulai dan pada bulan berapa pembelajaran berakhir. Langkah kedua yaitu menentukan minggu efektif setelah hari libur diambil. Dan yang terakhir, menentukan hari efektif pada setiap minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Saswati. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya atas nama Siti Irsawati. Dan materi saya kali ini adalah program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Mengapa kita perlu menentukan alokasi waktu? Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Sering guru mengeluh karena materi pelajaran yang harus disampaikan tidak sesuai dengan waktu pembelajaran yang tersedia. Artinya, materi pelajaran atau jumlah kompetensi dasar yang harus dicapai terlalu banyak, tidak sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang disediakan dalam kurikulum. Akibatnya, pada pembelajaran akhir semester, guru menjadi kalang kabut dan terkesan ngebut dalam mengejar materi pelajaran, sehingga menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi kurang baik. Bagi guru, kriteria keberhasilan mengajar hanya ditentukan oleh sejauh mana materi pelajaran disampaikan. Apakah materi tersebut dipahami atau tidak menjadi masalah. Akibatnya, saat siswa gagal menguasai materi pelajaran dengan nilai ujian yang diperoleh rendah, yang disalahkan adalah siswa itu sendiri. Guru berdalih, semua materi pelajaran sudah disampaikan. Melalui penetapan alokasi waktu, semua itu tidak akan terjadi. Sebab guru dapat mengestimasi antara jumlah kompetensi dasar atau jumlah materi yang harus dikuasai dengan waktu yang tersedia. Dalam program perencanaan, menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Adapun langkah-langkah dalam perancangan program tahunan antara lain, yang pertama, menelaah jumlah tema dan subtema pada satu kelas. Yang kedua, menandai hari-hari libur, pemulaan tahun pelajaran, dan minggu efektif pada kalender akademik. Ketiga, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Dan yang terakhir adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Ada 2 komponen-komponen dalam menyusun program tahunan. Yang pertama, identitas, antara lain muatan pelajaran kelas dan tahun pelajaran. Dan yang kedua adalah format isian, antara lain subtema dan alokasi waktu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tentang program tahunan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu rencana program semester. Nah, rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah yang diperlukan untuk mencapai kompetisi dasar. Maka, dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu berapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetisi dasar itu untuk dilakukan. Nah, di sini ada format kosong. Di format kosong ini tampak jelas bahwa program ini pada dasarnya sebagai penjabaran dari program tahunan. Nah, cara pengisian format adalah, yang pertama adalah tentukan standar kompetensi yaitu SK dan kompetisi dasar yaitu KD yang ingin dicapai. Nah, dalam hal ini guru tidak perlu merumuskan SK dan KD sebab semuanya sudah ditentukan dalam standar isi yaitu SI. Jadi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP yang sudah kita tahu,
atau yang sudah kita kenal. Jadi kalau kita memang diharuskan untuk merumuskan SK dan KD sendiri, misalnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal atau MULOK. Nah, kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Nah, yang ketiga adalah tentukan pada bulan dan minggu keberapa program pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Berdasarkan perumusan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat BNSP, silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencangkup kompetensi dasar, standar kompetensi, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam menyusun silabus, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, penentuan identitas silabus. Nah, identitas silabus ini sendiri terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Komponen yang kedua adalah perumusan standar kompetensi. Standar kompetensi ini meliputi deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Komponen yang ketiga adalah penentuan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Komponen yang keempat adalah perumusan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini mencangkup kegiatan fisik, kegiatan non-fisik, maupun kegiatan mental yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. Komponen yang kelima adalah mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Nah, materi pokok pembelajaran disusun untuk pencapaian tujuan yang dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Nah, dalam menentukan materi pokok pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah potensi peserta didik. Yang kedua, relevan dengan karakteristik daerah. Dan yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang kedelapan, sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Kompetensi yang keenam adalah perumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Nah, ada 3 petunjuk perumusan indikator pencapaian kompetensi sendiri. Yang pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur keberhasilannya. Yang kedua, perilaku yang dapat diukur itu berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses belajar. Yang ketiga, sebaiknya setiap indikator hanya mengandung satu bentuk perilaku saja. Komponen yang ketujuh adalah penetapan penilaian. Nah, penilaian adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Komponen yang kedelapan adalah penentuan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dan komponen yang terakhir atau komponen ke-9 yaitu menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar sendiri adalah rujukan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, sumber belajar ditentukan berdasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu
Saya dari kelas A, NPM 19231021. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir dari teman saya, yaitu 5. Rencana pelaksanaan pembelajaran. A. Pengertian dan fungsi RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan sebutan RPP yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP ini dikembangkan berdasarkan silabus. Mengajar adalah proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar yang kemudian diistilahkan dengan pembelajaran. Maka setiap proses pembelajaran selamanya akan berbeda tergantung pada tujuan materi pembelajaran serta karakteristik siswa sebagai subjek belajar, sehingga itu guru perlu merencanakan pembelajaran dengan matang sebagai dari tugas profesionalnya. B. Komponen-komponen RPP. Ada 5 komponen pokok RPP, yaitu pertama, tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tugas guru adalah menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau yang biasa disingkat SK atau KD menjadi indikator hasil belajar. Mengapa demikian? Karena standar kompetensi dan kompetensi dasar telah ada dalam standar isi, kecuali seandainya guru ingin mengembangkan kurikulum muatan lokal atau mulok sesuai dengan kebutuhan karakteristik daerah. Yang kedua, materi atau isi. Materi atau isi pelajaran berkenaan dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pelajaran harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disingkat KTSP, materi pelajaran yang harus dikuasai siswa biasa berbeda antar daerah. Yang ketiga, strategi dan metode pembelajaran. Strategi adalah rancangan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi. Dengan demikian, strategi dan metode itu tidak bisa dipisahkan. Strategi dan metode pembelajaran harus dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, media dan sumber belajar. Media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang harus dipelajari sesuai dengan materi pelajaran. Dan yang terakhir 5, evaluasi. Evaluasi dalam KTSP diarahkan bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan setiap siswa dalam pencapaian hasil belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap siswa. Oleh sebab itu, setiap guru tidak hanya menentukan tes sebagai alat evaluasi, akan tetapi juga menggunakan non-tes dalam bentuk tugas, wawancara, dan sebagainya. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.